kenapa ya ada pedagang yang datang ke dukun, pulang dari dukun laris. Tapi ada pedagang yang sholih, dia tidak mau datang ke dukun, menjaga dagangannya dengan taat dan tidak mau nyentuh yang haram, tapi dagangannya nggak laku. Jualan bakso rugi, jualan habatus sauda runtuh, ya kan? Jualan buku kena hujan. Pokoknya nggak bakat aja kalau kemudian dagang. Tapi kenapa yang datang ke dukun itu malah laris ketika pulang? Bukan karena Allah itu ridho sama yang datang ke dukun. Allah menjelaskan tadi loh, surat Al-An'am 44 tadi loh. Karena kami dapati dia lupa, kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka itu. Itulah pertanyaan, itulah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz saya ngelihat ada karyawan yang culas tapi kemudian karirnya tinggi. Ada karyawan yang jujur kok lambat sekali. Nah ini jawabannya di dalam surat Al-An'am 44 itu. Ini pula menjadi jawaban dari kita. Kenapa ya Ustadz ada perempuan menampakkan lekuk auratnya sampai kelihatan semuanya. Diburu sama laki-laki dan dicari itu nomor WA-nya. Tapi ada perempuan yang menutup auratnya malah kemudian tidak diperdulikan dan tidak dihiraukan manusia. Apakah karena Allah rindu? Apakah karena Allah ridha kepada yang pertama? Tidak. Karena ini jawabannya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kita sudah ngerti tentang arti dunia, bahwasanya tidak ada yang istimewa dari arti dunia itu, makanya Masya Allah tidak perlu kita menisbatkan kebahagiaan kita di hadapan Allah itu dengan dunia. Makanya kehidupan dunia itu akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya lumrah. Allah menetapkan takdirnya dunia dalam kehidupan kita karena takdirnya. Dan Allah tidak pernah membagikan dunia itu karena iman. Kalau Allah itu membagikan karena iman, Masya Allah. Orang kafir itu tidak ada yang kaya karena tidak ada di antara mereka yang beriman. Jadi kalau ada di antara antum ada orang sholih kemudian dia kaya, memang ada orang yang sholih yang dikayakan oleh Allah. Tapi banyak pula orang yang sholih tetapi dimiskinkan oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Rasul yang ngomong. Mana dalilnya? Rasul kemudian berkata, An-nasu arba'atun, manusia itu terbagi menjadi 4. 1, muwasa'un lahu fid dunya, muwasa'un lahu fi akhiratihi. Ada yang gampang urusan dunianya, gampang pula urusan akhiratnya. Ada yang kedua, muwasa'un lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Gampang dunianya, sempit akhiratnya. Gampang banget dunianya, urusan akhiratnya berantakan nanti. Ada yang ketiga kata Rasulullah, mafturun lahu fid dunya, sempit dunianya, muwasa'un lahu fi akhiratihi. Lapang di akhiratnya. Pokoknya kalau dunia itu gagal terus. Antum pernah lihat gak ada teman antum solih banget, alim banget, tapi sekalinya dia bisnis itu rugi terus. Sampai kadang-kadang kita temennya itu mikir, kamu itu ya Allah, dosanya apa sih kok rugi terus? Padahal kemudian dia itu disempitkan bukan karena mungkin dosa, karena memang sudah takdirnya segitu. Ya, ada yang sempit dunianya, kemudian urusan akhiratnya gampang. Ada yang keempat, mafturun lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Sempit dunianya, sempit akhiratnya. Kalau kata orang Betawi, sudah miskin belagu. Nah, ini yang keempat. Tapi disitulah kita akhirnya memahami, itulah dunia. Makanya dengan kita memahami ini akan menjadikan kita mikir terus, akhi, hati-hati, dunia ini cepat. Hati-hati, dunia itu hina. Jangan sampai diuber, sampai merelakan dan kemudian menggadaikan akhirat kita. Ingat, dunia itu kemudian tempatnya terbatas. Makanya ketika kita membayangkan dunia, jangan membayangkan kebahagiaan maksimal. Maaf, karena kita di dunia dan dunia itu tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu tidak menjanjikan pemandangan yang indah. Makanya melihat matahari di puncak gunung sama ngeliat matahari di Bekasi, beda atau tidak? Beda. Di puncak gunung itu ngeliat matahari itu nikmat, Masya Allah. Namanya dinamakan sunrise. Tapi kalau di Bekasi, antum bilang nggak melihat sunrise? Tidak ada. Kenapa? Tempatnya rendah. Dan itulah dunia. Kita pahami dulu ya, kenapa itu dinamakan dunia.